Yogyakarta. Ikutin keseruan kami semua ya. Bye. SMA Bakri 2 Yogyakarta. Yuk masuk. Saya Rafeifa, ini teman saya Nisa, terus ada juga Dea dan Aisyah. Kami dari Universitas Negeri Yogyakarta, program studi pendidikan biologi sarjana S1. Ya. Jadi di sini mohon izin untuk wawancarai Bapak dengan Pak Satrio kan? Iya. Wawancarai Bapak selaku kepala tata usaha di sekolah ini mengenai manajemen tata usaha yang ada di sekolah ini. Baik Bapak, untuk pertanyaan pertama nih, mau tahu apa saja sih tugas utama bagian dari tata usaha di SMA Bakri 2 Yogyakarta ini? Ya, kalau tugas utamanya ya tentunya untuk memberikan pelayanan administrasi ya dari semua bidang, terutama yang menjadi pokok tujuan setiap customer, entah itu ya dari siswa, orang tua, entah itu dari pihak lain yang membutuhkan informasi tentang sekolah. Nah, ini di tata usaha itu menjadi kunci penting untuk informasinya. Jadi kami harus melayani dengan di titik bagian masing-masing, unit bagian masing-masing itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tapi tujuannya adalah satu, memberikan informasi tentang sekolah, entah itu kebutuhan siswa atau kebutuhan data-data lainnya. Jadi tugas utama itu untuk memberikan istilahnya itu mengumpulkan data-data yang mudah diakses untuk masyarakat. Untuk staf TU di sekolah ini sendiri ada beberapa orang nggak Pak? Di sini untuk karyawannya ada 18, termasuk saya. Jadi untuk kepala TU-nya 1 pasti, kemudian nanti yang lainnya terbagi di beberapa unit sih. Ada yang di unit tata usaha, kemudian ada ya di unit laboran, ada yang di UKS, ada resepsionis, ada di unit perpustakaan belum ya, tadi perpustakaan, terus ada di pekarya. Pekarya itu menangani bagian kebersihan, bagian lebih ke arah teknis ya, ada gangguan-gangguan itu.
Berarti masih dibagi menjadi beberapa unit. Iya, beberapa unit masih ada. Baik Bapak. Selanjutnya kami ingin bertanya bagaimana sistem dari administrasi yang berjalan di sekolah ini, kayak misalnya tuh ada pengelolaan data siswa dan surat menyurat atau arsip, itu bagaimana sistem manajemennya? Iya, jadi kalau misalkan ya, ini salah satu dulu ya, penjelasannya juga tidak terlalu panjang. Misalkan kita ambil aja surat masuk ya, Iya, surat masuk seperti yang kemarin disampaikan ke kami dari mbak-mbak mahasiswa Iya. ini ya. Jadi kan ada mekanisme surat masuk ke sekolah. Biasanya diterima di resepsionis sih. Resepsionis kalau itu dalam bentuk surat fisik ya. Kemudian kalau dalam bentuk surat elektronik ya bisa melalui email atau WA seperti kemarin itu kami layani. Nah, setelah suratnya itu teridentifikasi akan masuk ke bagian persuratan masuk, akan masuk dalam agenda. Jadi surat itu dicatat dalam buku agenda, kemudian dilanjutkan ke kepala sekolah untuk dipelajari apakah nanti sifatnya itu suratnya segera harus ditindaklanjuti atau mungkin akan dikirimkan ke bagian yang bisa sesuai dengan porsinya ya, misalkan kayak bagian lumba-lumba atau mungkin bagian apa, berarti ke bagian kesiswaan atau ke kurikulum yang seperti itu. Nah, setelah mendapatkan disposisi dari kepala sekolah, nah nanti akan diserahkan lagi untuk dicatat bahwa ini suratnya masuk dalam kategori arsip. Arsip itu berarti disimpan saja, suatu saat akan kami angkat lagi biar mudah mencarinya. Yang kedua adalah disposisi ke bagian tertentu, itu berarti memerlukan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut nanti di lapangan seperti apa, apakah sesuai atau enggak, itu juga tidak harus dilaksanakan. Ketika itu tidak bisa dilaksanakan atau kurang bermanfaat atau mungkin saat ini belum perlu, maka itu akan tidak dilanjutkan sama bagian unit yang ditugasi. Nah, di waka-waka ada waka kesiswaan, waka kurikulum, waka sarpras, waka humas. Nah, atau mungkin di guru, misalkan ada disposisi ke guru langsung, itu juga bisa terjadi. Setelah itu guru yang menerima tugas itu akan mendapatkan surat tugas dari bagian surat keluar. Kebetulan di tempat kami surat masuk surat keluar jadi satu orangnya, tapi buku agendanya beda. Ada buku agenda surat masuk, buku agenda surat keluar. Ini sekaligus membahas soal persuratan ya. Jadi ada dua. Kita memakai sistem yang terpisah. Kan memang ada yang sistemnya satu bagian, jadi ada buku surat masuk, buku surat keluar itu jadi satu. Kalau kita pakai yang sistem berbeda, jadi pencatatannya masing-masing, ada buku surat masuk, ada buku surat keluar. Kembali ke surat masuk tadi ya, sudah sampai di guru ya tadi ya, sudah mendapatkan surat tugas, maka dia berangkat. Berangkat itu menjalankan tugas, kemudian setelah kembali lagi, nah nanti disampaikan ke persuratan lagi kalau tugas sudah diselesaikan. Gitu. Itu yang dalam bentuk permohonan peserta atau siswa gitu ya. Kalau seperti ini juga sama begitu. Ini tuh maksudnya permohonan penelitian kayak gini ya, itu sama. Jadi kemarin kenapa saya pengen supaya cepat mengirim, karena kan pelaksanaan hari ini ya. Jadi kemarin surat masuk diproses, sudah sampai ke kepala sekolah, dan ini disposisinya seperti ini, kayak gini. Boleh diambil gambarnya. Nah, ini yang kami cetak seperti ini. Sistem kami sudah semi digital, jadi kalau ini sudah dalam komputer sudah tercatat semua. Tapi kan fisik masih perlu ya, kita tidak bisa belum melakukan secara digital semua, belum. Jadi masih dua jalan gitu. Nah, ini kan sudah langsung ke KTU, berarti kan langsung ke saya. Nah, biasanya yang ngirim surat itu konfirmasi bagaimana surat saya kemarin sudah diizinkan atau belum, seperti yang dilakukan kakak-kakak ini semua ya. Terus nanti kami menjawab, biasanya itu sudah dalam lingkup surat masuk biasanya, dan kemarin tuh memang jalur khusus ya, langsung dapat nomor ke saya. Biasanya sih yang ngurusi surat masuk kayak gitu, sudah bisa clear di lapangan gitu, saya temukan itu. Biasanya terus dikasih nomornya yang ditugasi biasanya. Jadi surat masuk
Misalkan yang ditugasi saya petugas surat masuk memberikan nomor ke kakak ini semua yang ngirim surat. Oh, ini suratnya sudah disetujui. Kemudian untuk tindak lanjutnya kalau memang mau mengkomunikasi jadwal untuk pelaksanaannya bisa melalui WA, bisa. Jadi kami fleksibel, nggak harus tatap muka langsung. Kan kita memaklumi banyak kegiatan ya, sehingga untuk mempermudah komunikasi kita lakukan seperti itu. Berarti tadi sudah sedikit semi digital sih Pak. Iya, untuk pencatatannya sudah banyak yang digital. Untuk digitalisasi sendiri ada aplikasi atau website yang digunakan khusus gitu? Nah, ini kebetulan di tempat SMA Negeri 2 itu untuk persuratan ya, khususnya untuk persuratan TU ya. Ini memang kami mengembangkan secara mandiri ya, artinya dengan belajar sendiri untuk mengeksplor bagian Google sih. Ada Google Sheet, ada Google Drive, kita gunakan manfaat itu sampai ada semacam ya web kecil lah, web kecil, tapi bukan web resmi ya, itu hanya sebagai membantu untuk nih, misalkan kayak gini, ini yang sudah saya bikin. Kita belum menggunakan web yang resmi sih, misalkan tata usaha. Nah, di sini kami sudah memanfaatkan dari drive-nya. Nah, misalkan kita mau butuh data pegawai, ini kami sudah siapkan. Nah, ini secara ya mungkin kalau dari aplikasi yang profesional belum ya, ini tapi masih yang penting kegunaannya itu masuk. Termasuk karyawan ini sudah ada. Ya ini masuknya seperti itu. Untuk presensi gitu. Ya baru sebatas itu sih yang kami lakukan untuk digitalisasi. Tapi kalau kayak perpustakaan sudah ada aplikasi khusus. Kemudian untuk kurikulum juga ada aplikasi khusus. Kemudian besok ini rencana ke depan ada presensi pakai kartu, itu mulai tahun 2026 tab gitu. Jadi ini mendeteksi kedatangan siswa, guru hadir di kelas atau tidak, kemudian sekaligus sebagai presensi guru karyawan, sehingga akan terdeteksi secara digitalisasi di komputer. Tapi ini tahun 2026, kalau sekarang ya masih itu. Kalau ya presensinya sekarang pakai wajah sih. Jadi wajah ditambahkan depannya itu menyimpan data, dan tariknya juga sudah pakai komputer sih. Dan untuk data-data ini barusan hanya bisa diakses oleh bagian tata usaha saja, atau misal ada guru yang butuh langsung bisa mengakses, atau butuh dari ke tata usaha dulu baru tetap ke tata usaha dulu ya, jadi nggak di share umum ya, artinya memang saya batasi kepada email-email yang berkepentingan aja, misalkan seperti bagian kepegawaian, kemudian bagian pegawaian, atau mungkin guru-guru yang membutuhkan aja. Tapi biasanya sih mintanya ya lebih spesifik ya, nggak dalam bentuk semua global gitu, nggak, karena itu kan data pribadi ya. Jadi ya cuma misalkan jumlah karyawannya berapa sih, siapa aja sih, nah untuk bikin undangan kayak gitu bisa berikan, tapi nggak diakses umum. Selain dari yang melalui komputer, untuk yang non digital itu biasanya dokumen atau arsipnya disimpan seperti apa Pak? Itu di sebelah sana itu semua itu ada di sana, nanti Mbak Esther di sana nyimpan, masuk ke arsipan ijazah-ijazah yang lama yang nggak boleh musnah kan itu. Iya. Nah, dari sekian banyaknya data yang dikelola, mungkin kayak ada nggak kendala yang sering dihadapi dalam pekerjaan sebagai TU? kendala itu pasti ya, karena kan setiap hari itu fluktuatif ya, pasti kejadiannya beda-beda. Yang penting adalah koordinasi. Kita lakukan koordinasi setiap ada kegiatan-kegiatan yang ada. Jadi nggak mungkin tiap hari tenang itu nggak mungkin. Karena ya cukup banyak kegiatan sih di tempat kami, sehingga koordinasi itu setiap minggu sekali. Untuk manajemen tiap hari Rabu, hari Jumat ada evaluasi rutin.
Hari Senin. Berarti evaluasinya tuh setiap minggu. Atau setiap minggu sekali. Jadi dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang sudah dikatakan oleh Bapak tadi, ini kan TU hampir seluruh administrasi ini masuk ke bagian TU gitu. Iya. Nah, untuk menjaga agar pelayanan administrasinya ini tetap konsisten gitu, apa yang dilakukan oleh TU gitu? Jadi untuk penyimpanan data yang kami lakukan adalah terutama untuk mempercepat ketika data itu dibutuhkan. Maka kami mengambil yang sistemnya penyimpanan per unit. Jadi di TU itu untuk penyimpanan yang ada di TU ya, memang itu khusus data-data di TU. Kemudian untuk di unit misalkan di Waka Kurikulum dia punya penyimpanan data sendiri. Jadi suatu saat kurikulum butuh dan atau mungkin masyarakat butuh tentang kurikulum, maka kita juga akan mudah mengaksesnya. Kemudian bagian kesiswaan juga punya arsip kegiatan sendiri, bagian sarpras juga punya. Walaupun terpisah tapi tetap terkontrol dalam satu sistem. Nah, gitu. Kemudian kan tadi sudah disebutkan bahwa 2026 ya Bu, ada presensi menggunakan kartu tap gitu. Selain itu mungkin ada lagi rencana baru atau plan baru yang akan dilakukan TU kedepannya gitu, seperti apa? Kedepannya ya pastinya kami ingin punya aplikasi yang bagus ya, yang bisa menyatu satu data gitu, yang kita tinggal nginput gitu, terus datanya tersimpan dengan baik dalam waktu yang lama, kemudian per tahun tambah ya tinggal menambah dan punya penyimpanan yang besar. Keinginan kami itu, tapi otomatis kami tahu sendiri lah kalau menggunakan itu memang biayanya tidak sedikit ya. Mungkin kalau ada yang menyumbangkan aplikasi bisa bikinan sendiri, bikinan bisa. Anak Indonesia yang bisa untuk diperbantukan untuk sekolah kami untuk ini aplikasi seperti itu ya kami sangat mendukung sekali. Menurut Bapak sendiri selaku kepala tata usaha, seperti apa bentuk manajemen tata usaha yang seharusnya dilakukan di lingkungan sekolah? Kalau di tempat kami ya otomatis mengikuti kultur kami ya. Jadi artinya kan kami sudah mengetahui potensi-potensi yang sudah ada di sini. Ya, kita berusaha untuk menyesuaikan dengan kemampuan para teman-teman kami yang berada kalau di tempat kami ya di staf tata usaha. Supaya ya sebetulnya tuntutannya adalah semua ya harus bisa di semua bidang ya. Tapi kan ada yang lebih dominan di sini yang kita utamakan di situ. Tapi kita juga akan melakukan rolling tugas juga dalam kurun waktu tertentu untuk penyegaran aja. Jadi dan membiasakan diri bahwa perubahan itu tidak masalah gitu, bukan sesuatu hal yang membuat kita menjadi kalau dipindah itu ada menerima konsekuensi kan enggak seperti itu. Tapi pindah itu ya untuk karena meningkatkan kemampuan supaya bisa di unit-unit manapun bisa. Karena kan kita ada penugasan yang sifatnya membantu pekerjaan yang lain. Jadi misalkan pas perpus nggak ada orangnya, pas sakit atau pas ya tidak kita inginkan ya, itu pas nggak ada kan ada unit lain yang bisa menangani juga gitu. Jadi tidak terus berhenti tanpa penggantinya. Untuk yang terakhir nih Bapak, harapan Bapak sebagai kepala TU di sini tuh untuk bagian tata usaha di SMA Bokri 2 Yogyakarta ini seperti apa? Harapan saya kalau di bagian administrasinya tentunya ya itu berarti kami membutuhkan sebuah sistem yang paten itu yang bagus ya, seperti aplikasi tadi itu, aplikasi yang bisa dipakai untuk merekam data-data yang ada di sekolah dengan mudah dan cepat, aksesnya cepat, kemudian biayanya juga kompetitif gitu, tidak terlalu mahal.
Kan kami keterbatasan di biaya ya. Keinginannya sudah ada, tapi kan kita selalu berdasarkan juga dengan pendanaan ya atau budgeting yang ada. Dan itu karena soalnya tidak murah seperti menggunakan Google. Layanan Google kan gratis ya. Ya itu sih penyimpanan digital ya terutama itu yang saya impikan supaya mempermudah akses datanya. Mungkin nanti bisa membagi yang untuk publik yang mana, untuk internal yang mana kan. Jadi tidak ngisi secara manual gitu, tapi langsung dilayani oleh petugas pendaftaran, tanyain namanya, alamatnya. Nanti keluar tinggal di print sudah keluar dalam bentuk sesuai dengan format formulir gitu. Ya. Jawaban kami membantu ya. Ya, terima kasih Bapak. Yang dikerjakan kami lah, apa yang saya ceritakan tadi itu. Sudah sangat membantu Bapak. Mau dokumentasi bersama. Boleh? Ya. Sampai kampus lagi nih. Terima kasih ya udah ngikutin perjalanan kita. See you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini akan mempresentasikan hasil wawancara kami terkait dengan manajemen tata usaha di sekolah berdasarkan narasumber kami yaitu Bapak Satrio selaku Kepala Tata Usaha SMA Bopri 2 Yogyakarta untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Denny Setiawan Wahyui, SEMPD. Nah, sebelum itu, apa sih ketatausahaan? Nah, ketatausahaan pendidikan adalah proses administratif yang mendukung kelancaran operasional lembaga pendidikan melalui pencatatan, pengarsipan, pengelolaan dokumen, dan penyediaan informasi. Fungsi utamanya adalah yang pertama menyediakan data akurat untuk pengambilan keputusan, yang kedua menjamin kelancaran kegiatan belajar dan mengajar, dan yang ketiga mendukung evaluasi dan perencanaan pendidikan. Kemudian kenyataannya sudah sesuai dengan definisi dan ketatausahaan dalam teori. Kepala TU SMA Bopri 2 menyampaikan bahwa mereka aktif mengelola data kepegawaian, keuangan, dan arsip untuk mendukung proses belajar mengajar. Nah, untuk ruang lingkup dari ketatausahaan sendiri itu ada 5. Yang pertama ada administrasi kesiswaan, yang kedua administrasi keuangan, yang ketiga administrasi kepegawaian, yang keempat administrasi sarana dan prasarana, dan yang kelima administrasi kearsipan. Penyataan di SMA Bopri 2 Yogyakarta sesuai dengan hal ini karena TU mengelola kepegawaian, keuangan, arsip, dan data siswa untuk mendukung proses belajar mengajar. Selanjutnya adalah fungsi dan ruang lingkup.
dari ketatausahaan sendiri. Dalam teori, menyebut ruang lingkup dalam ketatausahaan meliputi kesiswaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, dan kearsipan. Hasil wawancara juga menunjukkan fungsi-fungsi ini dijalankan di sekolah walau masih bersifat semi digital. Nah, jadi semi digital sendiri tuh di SMA Babkri 2 itu sudah menggunakan Google untuk sebagai penyimpanan arsip seperti spreadsheet untuk menggunakan menyimpan data-data dari kesiswaan maupun yang lainnya. Nah, kendala apa aja sih yang biasanya tuh ada di ketatausahaan? Nah, dalam teori disebutkan bahwa kendala utama yang biasanya ada di dalam ketatausahaan yang pertama adalah sumber daya manusia yang terbatas, yang kedua sistem arsip yang masih manual, dan minimnya pemanfaatan teknologi. Kemudian Kepala Tata Usahaan pun menyebut kendala serupa yaitu jumlah staf sedikit dan fasilitas memadai. Jadi kurang memadai. Jadi kondisi lapangan menunjukkan teori tersebut. Selanjutnya, solusi dan arah pengembangan ketatausahaan itu ada 3 pilar. Yang pertama adalah digitalisasi administrasi, yang kedua peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan yang terakhir penguatan budaya kerja yang profesional. Kepala Ketatausahaan Babkri 2 Yogyakarta menyampaikan rencana menuju digitalisasi penuh dan asimilasi cloud yang sejalan dengan pilar pertama, sikap kerjasama dan rapat rutin menunjukkan adanya budaya kerja dan koordinasi yang baik. Untuk selanjutnya adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam ketatausahaan itu sendiri. Nah, apa saja prinsip ketatausahaan itu? Yang pertama ada efisiensi, yang kedua ada ketelitian, yang ketiga ada transparansi, dan yang terakhir ada akuntabilitas. Terlihat nyata dari cara ketatausahaan menyusun arsip, mencatat keuangan, dan membuat laporan rutin. Prinsip teori tidak hanya diketahui, tetapi juga telah diimplementasi dalam praktik. Nah, kesimpulannya, berdasarkan perbandingan teori dan wawancara dari SMA Babkri 2 Yogyakarta tentang manajemen tata usaha, ini sudah sejalan dengan konsep akademik, meskipun belum sepenuhnya sempurna. Nah, praktiknya sudah menerapkan prinsip ketertiban, koordinasi, dan akuntabilitas seperti yang dianjurkan menurut teori. Hanya perlu penguatan di aspek digitalisasi dan pelatihan sumber daya manusianya aja. Baik, dari kami cukup sekian. Apabila ada kesalahan dari perkataan maupun dari isi presentasi kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.